Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang troubleshoot static and default route. Anggota kelompok kami yaitu Etrinius Ginting Munte, Nilai Makausar, Alin Oktisia, dan Mas Obed Junior Hutapea. Dan konten yang akan dibahas ada pertama yaitu pengertian static route, yang kedua proses paket dengan route static, tiga cara memecahkan masalah route statis, empat demo. Yang pertama pengertian static route. Static route merupakan jenis routing yang dilakukan network administrator untuk mengkonfigurasi informasi tabel routing yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statis adalah yang pertama jalur spesifik ditentukan oleh administrator jaringan. Kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Dan yang ketiga, biasanya digunakan untuk jaringan berskala kecil. Fungsi utama static routing. Pertama, menyediakan kemudahan dalam pemeliharaan tabel routing jaringan. Yang kedua, jaringan network hanya diakses oleh satu router dan router tidak memiliki tetangga lainnya. Yang ketiga, menggunakan router default tunggal. Pembahasan yang kedua yaitu proses paket dengan route static. Pada topologi tersebut, PC1 akan mengirimkan paket data ke PC3 dan mengirimkannya ke alamat gateway default. Ketika paket tiba di R1 D0 per 0 per 0, R1 akan mendekapsulasi paket dan mencari tabel perutean untuk jaringan tujuan yang cocok. Jika alamat IP tujuan cocok dengan entry route static, maka R1 akan menggunakan rute statik untuk mengidentifikasi alamat IP hop berikutnya atau gerbang untuk keluar. Jika alamat tidak cocok dengan rute tertentu untuk menuju ke jaringan tujuan, maka R1 akan menggunakan rute statik default, tidak dikonfigurasi. Kemudian jika tidak cocok dengan tabel routing, maka R1 akan membuang paket dan mengirim pesan ICMP ke sumber yaitu PT1. Jika R1 cocok dengan tabel routing, maka R1 akan merangkum paket dalam frame baru dan meneruskannya keluar dari S0 per 1 per 0 ke R2. Kemudian R2 akan menerima paket dan mendekapsulasi serta memproses paket dengan cara yang sama yang dilakukan R1. Sama seperti langkah sebelumnya, jika R2 menentukan kecocokan tabel routing, R2 akan menggunakan alamat IP hop berikutnya atau gerbang keluar yang teridentifikasi dan mengirimkan paket dari S0 per 1 per 1 menuju R3. R3 akan menerima paket kemudian akan mendekapsulasi dan mencari kecocokan di tabel routing. Jika PC3 atau alamat IP tujuan cocok dengan G0 per 0 per 0 yang terhubung langsung, R3 akan mencari tabel ARP untuk alamat MAC PC3. Jika tidak ada entry ARP, maka R3 akan mengirimkan permintaan ARP keluar. Dan PC3 akan merespon dengan balasan ARP yang berisikan alamat MAC. R3 akan merangkum paket dalam bingkai baru menggunakan alamat MAC PC3 sebagai alamat MAC tujuan. Cara memecahkan masalah route statis. Terdapat elemen tabel routing yaitu network destination, next hop, interface, metric atau cost, dan gateway. Next. Penyebab masalah pada rute statik. Yang pertama, adanya penyedia layanan memutuskan sambungan. Dua, administrator memasukkan konfigurasi yang salah.
3. Rute tidak ditemukan. 4. Rute tidak dapat dijangkau. 5. Rute tidak memiliki gateway yang valid. Yang selanjutnya ada demo. Jadi pada topologi ini terdapat beberapa LAN yang awalnya itu tidak terhubung atau tidak dapat berkomunikasi karena terdapat beberapa masalah. Sebelum masuk ke troubleshooting, pada rute statis ini kita kembali ke konsep awal. Pada dasarnya itu setiap perangkat pada jaringan komputer dapat berkomunikasi dengan perangkat lain selama berada pada satu network address yang sama. Nah, sebelum dilakukan perbaikan pada topologi ini, PC1 ke PC3 atau ke server itu tidak dapat berkomunikasi atau bertukar informasi karena terdapat beberapa masalah pada tabel routing. Permasalahan pada router 1 ini terdapat kesalahan next hop address-nya yang seharusnya 172.31.1.193. Untuk mengatasi permasalahan tersebut itu kita harus mengubah alamat next hop-nya dengan perintah sebagai berikut. Jadi ini no IP root dengan next hop sebelumnya diganti dengan yang benar. Kemudian permasalahan untuk router 2 itu terdapat beberapa kesalahan, yaitu rute pada IPv6 ke LAN 1 itu memiliki alamat jaringan yang salah, dan kesalahan kedua itu pada next hop address-nya. Kita benarkan dengan perintah sebagai berikut. Kemudian pada router 3 ini terdapat beberapa kesalahan, yaitu rute IPv4 ke LAN 1 memiliki subnet mask yang salah, dan rute IPv6 ke LAN 1 itu tidak ada. Kita melakukan perbaikan pada router 3 dengan perintah sebagai berikut. Kemudian untuk selanjutnya, untuk demo selanjutnya ini setelah dilakukan perbaikan oleh administrator jaringan, maka antar perangkat LAN ini akan dapat saling bertukar informasi. Bisa kita coba dengan cara pin dari PC1 ke PC2, sukses, atau dari server ke PC2, bisa juga dari server ke PC1. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.